Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Kata Alris, channel yang menyuguhkan berbagai macam informasi, edukasi, dan mudah-mudahan konten-konten ini bisa memberikan dampak positif pada para penonton sekalian. Dan doakan mudah-mudahan kami juga bisa terus membagikan konten-konten yang positif, dan mudah-mudahan juga ini menjadikan amal jariah bagi kami untuk terus berjuang di jalan Allah. Ya, teman-teman sekalian, alhamdulillah. Di video kali ini kita akan membahas salah satu tema di mana tema ini mungkin kita pernah merasakan ya atau memang kita tidak sadar seperti itu ya. Tema kali ini adalah bagaimana kita membahas hijrah ya. Dan kita akan membahas satu tema lagi yaitu si paling hijrah ya, dari kata hijrah kemudian menjadi si paling hijrah. Berarti ada sebab akibat di mana kalimat si paling hijrah itu bisa muncul ya. Kita bahas dulu satu persatu. Hijrah teman-teman sekalian, tentu kita sudah tahu bahwa makna hijrah itu adalah berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain. Artinya adalah bagaimana kita bisa menjadi lebih baik dari kebaikan sebelumnya menjadi kebaikan setelahnya. Artinya kebaikan itu adalah berkali-kali lipat. Atau kita pernah merasakan satu dosa kemudian berpindah dari kebaikan yang lain. Ya, itulah makna hijrah. Jadi terus ada perbaikan-perbaikan untuk apa? Untuk terus menjadi pribadi yang Allah ridhoi, ya, menjadi pribadi yang Allah cintai seperti itu. Jadi itulah makna konotasi dari hijrah seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, makna si paling hijrah ini ada dua sudut pandang yang bisa kita sampaikan di sini. Pertama adalah sudut pandang positif, ya. Sudut pandang positif adalah si paling hijrah itu merupakan salah satu respon bagaimana alhamdulillah ya kita berarti orang-orang bisa mengetahui perubahan dari sikap kita. Ya tentu dari perbaikan-perbaikan sebelumnya ya atau kesalahan-kesalahan sebelumnya sehingga kita bisa jauh lebih baik dan itu bisa memberikan dampak positif pada orang lain seperti itu. Kehadiran kita itu sangat dinanti-nanti dan kita tahu bahwa orang-orang itu sangat menunggu kehadiran kita seperti itu ya. Bagaimana kok si Fulan tidak datang-datang, kok tidak memberikan dakwah kepada kita ya. Itu kita ambil dari sisi positifnya ya. Lalu sisi negatifnya adalah kalimat si paling hijrah ini dikeluarkan karena dari sisi kekecewaan. Kenapa sisi kekecewaan? Karena satu, teman-teman sekalian, kalimat si paling hijrah ini pasti dilontarkan kepada objek dakwah, ya, objek dakwah. Kenapa? Bisa jadi adalah ada kesalahan dari sikap kita ketika kita menyampaikan sehingga kita tidak tahu cara paling yang tepat bagaimana cara menyampaikan, ya. Sehingga ketika kita pertama kali kajian, kemudian kita langsung melontarkan berbagai macam hal yang justru dalam penyampaian dakwah itu juga perlu adanya adaptasi atau proses atau tahap-tahap yang harus kita ketahui bersama-sama. Ya sehingga kita tidak frontal atau vulgar menyampaikan sesuatu yang mereka belum siap untuk menerimanya. Ya, mudah untuk ini tidak boleh, ini haram, ini bid'ah, ini antum kalau begini antum akan menjadi kafir seperti itu. Itu mereka belum siap. Apalagi kita berhadapan dengan masyarakat yang awam, di mana kita berada di dalam tengah-tengah masyarakat yang heterogen atau bermacam-macam karakternya seperti itu. Sehingga kalimat si paling hijrah ini muncul daripada objek dakwah itu tadi, ya. Maka dari teman-teman sekalian, ada satu kalimat yang mungkin bisa menjadi renungan kita bersama bahwa ini dari Ustadz Lukman ya, Kapal Munzalan, beliau dari Kalimantan. Beliau menyatakan seperti ini. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Ya, artinya teman-teman sekalian, kita bisa melihat dari kalimat ini, ya kita itu manusia itu pasti ada kelemahannya. Kita harus merasa bagaimana kita itu apa istilahnya itu ada kerendah hatian, ada ketawaduan, bagaimana kita tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, bagaimana kita tidak menjudge orang lain sehingga orang lain itu merasa nyaman akan kehadiran kita dan mereka tidak mudah untuk menjadi objek dakwah yang tertuduh atau merasa disalahkan seperti itu. Ya, jadi mereka juga butuh kenyamanan. Padahal kata makna hijrah itu seharusnya adalah dari kesalahan yang lalu seharusnya adalah menjadi perbaikan ke depannya, bukan dari kesalahan yang lalu kemudian menambah kesalahan yang lainnya seperti itu. Itu bukan makna hijrah kalau seperti itu. Ya artinya ketika kita merasa kita hijrah, maka ada perubahan-perubahan yang jelas dari sikap kita, dari ucapan kita, dari perbuatan kita atau yang sebaiknya yang membuat kita itu jauh lebih baik. Bukan malah sebaliknya, ketika kita hijrah, kita malah menjauhi orang-orang, kita menganggap mereka tidak sama dengan kita,
kita menganggap bahwa mereka tidak sefikroh dengan kita, ya, dan kita merasa kita jauh lebih baik dari mereka, itu tidak seperti itu makna makna hijrah. Maka tidak salah jika ada kalimat si paling hijrah itu muncul dari objek dakwah gitu, ya. Karena ada perubahan drastis yang seharusnya dari hijrah itu adalah memberikan kebermanfaatan bagi orang lain, bukan malah justru menjadikan jarak yang lebar, ya. Untuk apa? Tidak menyapa, tidak menyebut ukhuwah dan sebagainya seperti itu, ya. Karena kita merasa benar, gitu ya. Jadi ini yang harus kita ketahui bersama-sama. Jangankan teman-teman sekalian dengan orang muslim, dengan orang kafir saja, ya, non muslim saja, kita itu menyampaikannya harus dengan hikmah, harus dengan bijaksana, apalagi dengan sesama muslim. Itu kan konteksnya. Jadi kita perlu memahami bagaimana kita cara untuk menyampaikan, ya. Kita memang punya ilmu, ya, punya ilmu, tetapi ketika cara kita salah, ya, ilmu itu tidak akan nyampe kepada mereka. Ya, sehingga mereka membiarkan saja, kemudian memframing Islam itu ternyata Islam itu keras, Islam itu tidak toleran atau yang sebagainya, sehingga ini menjadikan salah satu paradigma di mana Islam itu eh, apa namanya, sesuatu yang memang dianggap apa ya, ketinggalan zaman, karena proses caranya itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Padahal Islam itu berlaku sepanjang zaman. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyampaikan atau caranya seperti itu. Sehingga kalimat si paling hijrah ini itu bisa berkurang dan menjadikan introspeksi kita. Kenapa kalimat itu bisa muncul? Ya dari saudara seiman kita. Jangan-jangan ada yang salah. Bukan malah kita menyalahkan orang lain yang tidak menerima dakwah kita. Jangan seperti itu. Itu namanya anti kritik. Ya dakwah itu penuh dengan kritik. Itu untuk apa? Untuk kita terus menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Karena apa? Kita adalah dai semua, ya. Di Quran surat Al Imran dan surat 4 itu ya kewajiban kita adalah menyampaikan kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran. Maka mereka itulah orang yang beruntung. Itu. Jadi tugas untuk dakwah adalah mereka yang merasa Islam, mereka yang merasa Muslim. Itu bukan hanya tugas ustadz saja, kiai saja atau yang lainnya. Kita banyak kok cara belajar untuk bagaimana menyampaikan yang baik itu banyak. Kita banyak contoh-contoh ustadz yang lain juga bagaimana menarik sekali untuk didengarkan gitu. Sehingga untuk melukai perasaan hati orang lain itu sangat minim sekali. Maka dari itu butuh ilmu bagaimana cara menyampaikan, ya. Jadi si paling hijrah ini teman-teman sekalian ada dua sudut pandang, negatif dan positif. Maka ambil yang positifnya dan buang negatifnya. Ya, teman-teman kalau tidak setuju silahkan, tidak masalah. Yang penting adalah bagaimana kita selalu ada perbaikan di kedepannya. Itulah makna hijrah yang sesungguhnya. Bukan keluar dari dosa yang lainnya menuju dosa yang lainnya. Tidak seperti itu, tapi bagaimana kita keluar dari dosa yang lainnya menuju kebaikan yang harus kita jemput seperti itu. Ya itulah makna hijrah yang sesungguhnya. Ya. Baik, insya Allah teman-teman sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.